Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iwatu iman rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat ya. Sehingga kita dapat kembali ya berkumpul di sini ya dalam rangka ya thalabul ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis lain yang sudah sangat familiar dengan kita ya, dikatakan wa maztama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarusanahu ila nazalat alaihim sakinah wa wasiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa jakarahumullahu bimman indah. Tidaklah berkumpul ya suatu kaum di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dibacakan kalam-kalam Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, melainkan kepada kaum itu ya akan diberi ya ketenangan, ketentraman ya, dicucuri rahmat, dinaungi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung-nyanjung ya, di hadapan makhluk yang dimuliakan yang berada di sisinya. Iwat iman rahimahumullah, begitu istimewanya ya suatu majelis ilmu itu ya, dengan keimanan ya. Walaupun mungkin secara tampak johir di sini ya kita ada yang duduk ya, di karpet, di keramik, di kursi ya. Kita sebenarnya berada di sayap-sayap atau duduk di sayap-sayap para malaikat. Iwatu iman rahimahumullah, insyaallah malam ini kita akan membahas ya, tema memahami pentingnya syukur sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, merujuk surat An-Nur An-Nahl ayat 78 dan Al-A'raf 179. Iwatu iman rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kesempurnaan dari yang maha sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Atin ayat 4. Diciptakan ya manusia sebagai sebaik-baik makhluk. Walaupun secara physically ya manusia itu lemah ya, sangat lemah ya. Misalnya bila dibandingkan dengan hewan ya, hewan tikus ya, beranak ya sampai 12 ya santai saja. Tapi manusia melahirkan ya, perlu bidan, dokter, dan ahli lain sebagainya. Apalagi kalau kelahiran anak pertama ya, satu kampung ya heboh ya. Mertua, adik, kakak ipar sibuk ya. Kemudian kalau dibandingkan misalnya beradu lari dengan kuda, kita tidak ada apa-apanya ya. Berantem ya, gelut dengan harimau ya, sebentar saja mungkin kita sudah selesai. Iwat iman rahimahumullah ya. Kembali ke tema awal tadi ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman ya, surat An-Nahl ayat
78. Auzubillahi ya. Ya. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'au wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu, kata Allah, dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui ya, sesuatu pun. La ta'lamun say'a. Dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya atau agar kamu dengan semua itu bersyukur. Dalam surat Al-A'raf ya 179 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wa insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kata Allah, kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia ya. Mereka memiliki hati la yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata ya, tetapi la yubsiruna biha, tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga ya, tetapi la yasmauna biha, tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah selanjutnya, ulaika kal an'ami ya, kata Allah, mereka seperti hewan ternak ya, bahkan lebih sesat lagi ya. Mereka itulah orang-orang yang lengah atau lalai ya. Al-A'raf ayat 179 tadi. Ya iman rahimahumullah ya. Dengan membaca dua ayat tadi ya, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-A'raf ayat 179, kita kini memiliki tambahan perspektif baru tentang apa itu yang disebut syukur ya. Jadi syukur nampaknya tidak hanya ucapan zikir saja ya, seperti alhamdulillah misalnya, atau zikir pagi petang seperti yang sering diajarkan ya, Allahumma ma'asbaha bimi nikmati au bi ahadi min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak balakal hamdu wa lakal syukur. Ya. Kalau di pagi hari, tetapi syukur adalah bagaimana menggunakan ya, memanfaatkan fungsi-fungsi alat indera yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, seperti mata, telinga, hati untuk hal-hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa ya? Iwat iman rahimahumullah ya. Jangan sampai kita masuk ya, pada golongan hewan ternak atau lebih sesat dari itu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang banyak mengutip ayat-ayat lainnya ya, seperti surat Al-Baqarah 171 misalnya, ulaika ya, ulaika kal an'am ya, seperti hewan ternak, karena mereka tidak mau mendengar perkara yang hak atau tidak mau menolong perkara yang hak, serta tidak mau ya, melihat jalan hidayah kecuali untuk hal-hal yang bersifat duniawi saja ya. Seterusnya kita tahu ya, menjadi orang-orang yang akhirnya lalai ya, atau lengah ya. Nauzubillahi min dzalik. Iwat iman rahimahumullah, jadi memaknai syukur dalam makna yang lebih luas tadi sangat penting ya. Iwat iman rahimahumullah, bisa disimpulkan setidaknya ada 3 bentuk syukur ya. 1, syukur dengan hati. Kita menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan atau usaha kita semata.
Hal ini akan menghindari kita dari sifat sombong yang bisa mengaku. Dua, ya, syukur dengan lisan. Kita selalu memuji Allah atas segala nikmat yang kecil maupun besar. Misalkan dengan zikir yang seperti tadi sudah dibicarakan, seperti dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tiga, syukur dengan perbuatan. Bagaimana menggunakan nikmat sesuai dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, misalnya, masya Allah, mata, telinga, kalbu kita ikhlas, langkah kaki kita semua dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Bahkan berangkat ke majelis ilmu, di mana dibacakan kalam-kalam Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, debu-debu yang menempel di tubuh kita bisa menjadi tameng daripada asap api neraka. Ibadu iman rahimahumullah. Jadi menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti pendengaran untuk mendengar kebaikan, penglihatan untuk melihat yang halal, dan hati untuk merenungkan kebesaran Allah, ya. Dalam surat Al-Imran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan dan ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berpikir atau yang mau merenungkan. Ikhwat iman rahimahumullah, selanjutnya membantu sesama dengan apa yang kita miliki, ya, seperti dengan zakat, sedekah atau infak, ya. Dan ini juga sebetulnya sangat kecil, ya. Seperti untuk zakat, ya, antara 2 hingga 10% dari penghasilan, ya. Itu pun setelah dipotong biaya-biaya, ya. Ada satu hadis ikhwat iman rahimahumullah yang katanya kalau kita sekarang ini, ya, menginfakkan harta berupa emas sebesar gunung Uhud, ya, niscaya tidak akan sampai seujung kuku dari pengorbanan para sahabat dalam mengamalkan agama. Ikhwat iman rahimahumullah, terakhir dalam soal syukur ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 mengingatkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatmu, tapi kalau mengingkari, azabku sangat keras. Demikian ibadu iman rahimahumullah, semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekeliruan, kehilapan itu datang dari kebodohan saya sendiri, ya. Robbi auzini an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarduhu wa aslihli fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ya, Al-Ahqaf 15. Ya Allah, berilah aku ilham, petunjuk untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan atau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk dapat melaksanakan amal soleh yang Kau ridhoi dan juga kebaikan yang dapat mengalir ke anak cucuku. Sungguh aku tobat kepadamu dan sungguh aku masuk kepada orang-orang yang berserah diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati ala zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.